Menjua-jua, selamat malam untuk kita semua pendengar kami di Radio Kemurahannya Medan. Di malam hari ini kita bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 4 ayat 46 sampai dengan 54. Saya ulangi, dari Yohanes 4 ayat 46 sampai dengan 54. Iya, kalau kita melihat kitab Injil Yohanes ini, khususnya di bagian ini, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Sebelum kita mempelajari dan merenungkannya bersama-sama, mari kita berdoa. Kami datang menyembah Engkau Allah kami yang hidup, yaitu Tuhan Yesus. Bagaimana sewaktu Engkau ada di dunia, Engkau menyembuhkan seorang anak pegawai istana. Tuhan Yesus, kami melihat bahwa iman pegawai istana itu ada. Oleh karena itu ada imannya, dia mengikutkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus, di malam hari ini kami juga mau belajar untuk beriman dan mengikutkan apa yang Tuhan Yesus kami ajarkan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, Roh Kudus mula yang mengajari kami supaya kami dapat menerima firman-Mu ini dengan jelas. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Amin. Baiklah, saya harap kita semua sudah menemukannya. Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Judulnya di sini Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Ya, kalau kita lihat ini mungkin saja kita sudah tahu ya. Tapi mari sama-sama kembali kita merenungkan apa yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada saya sewaktu saya membaca firman-Nya ini. Baiklah, cocok saya rasa kita baca dari ayat 43. Di sini judulnya dibuat kembali ke Galilea. Ya, jadi saya harap kita sudah mengerti ya, sudah tahu siapa yang menulis Injil Yohanes ini dan apa tujuannya. Nah, kita lihat di Bapak Pegawai Istana, ya, sampaikah tujuan Injil Yohanes ini ke kita sekarang, apakah sampai juga? Nah, mari sama-sama kita belajari. Kita minta tolong kepada Roh Kudus supaya sampailah tujuan dari Injil Yohanes ini sewaktu kita membacanya. Baiklah, saya bacakan dari ayat 43. Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Ya, dari mana? Dari Samaria. Jadi sebelumnya Tuhan Yesus ada di Judea. Ketika dia ingin kembali ke Galilea, 2 hari dia di Samaria. Karena dia berjalan dari Samaria. Ayat 44. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Ya, jadi kalau di ayat 44 ini, ya dulu sebelum Tuhan Yesus memang nabi, ya, kalau dikatakan di sini tidak dihormati di negerinya sendiri. Ya, kita lanjut ayat 45. Maka setelah ia tiba di Galilea, siapa? Tuhan Yesus. Orang-orang Galilea pun menyambut dia. Ya, beda ya, nabi sebelumnya dengan yang sekarang, yaitu Yesus. Kalau dikatakan, maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia. Ya, kalau dikatakan sebelumnya, nabi yang sebelumnya ini kalau di negerinya tidak dihormati, tetapi Tuhan Yesus disambut. Karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Jadi ternyata ada alasannya kenapa Tuhan Yesus, Nabi yang satu ini disambut. Karena dikatakan di sini,
karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem. Ya, jadi orang-orang akan melihat apa yang dikerjakan oleh Nabi. Tetapi Nabi yang satu ini lain. Ya, oke, mari kita lanjutkan di ayat 46. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea. Ya, kalau dikatakan di sini, Tuhan Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea. Ya, kalau Galilea ini mempunyai beberapa kota di situ, salah satunya Kana, di mana ia membuat air menjadi anggur. Ya, kalau di Kana pastilah kita mengingat mukjizat pertama ya, bagaimana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Jadi apalagi yang bisa kita pelajari di sini? Ya, dan di Kapernaum, jadi beda tempatnya ya. Tuhan Yesus ada di Kana, dan dikatakan di sini di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Jadi berbeda tempat. Ayat 47. Ketika ia mendengar, siapa yang mendengar ini? Ya pastilah kita tahu, pegawai istana, bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea. Jadi ketika pegawai istana mendengar bahwa Tuhan Yesus sudah datang dari Yudea dan sekarang dia berada di Galilea, di Kana. Ya, tadi ada anaknya sakit ya. Kita lanjutkan. Pergilah ia kepadanya lalu meminta. Jadi pegawai istana ini dia pergi untuk meminta. Ya, apa dimintanya? Kita lanjutkannya, supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Jadi kalau kita lihat Bapak pegawai istana itu, ini, kenapa Tuhan Yesus dijumpainya? Padahal anaknya sedang sakit. Ya, saya rasa ketika pada waktu ini pasti ada, kalau kita bilang sekarang ini dokter. Kenapa tidak ke dokter dibawa? Ya mungkin saja sudah lelah, sudah tidak ada lagi obat. Oleh karena itu, ya ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus sudah ada di Galilea, di Kana, kurasa mengerti dia. Tahu dia, apa yang dia tahu? Dia, Yesus ini, apa yang tidak bisa dibuat oleh manusia biasa, Yesus bisa membuatnya. Ya, oleh karena itu dikatakan ayat 47, ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Jadi inilah tujuan pegawai istana tadi menemui Tuhan Yesus. Karena anaknya tadi sudah hampir mati. Kita lanjut 48. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Di ayat 48 ini. Maka kata Yesus kepadanya, kepada siapa? Kepada bapak pegawai istana tadi. Apa katanya? Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Ternyata, siapa yang datang ke Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus kenal dia, mengerti dia. Dia tahu apa tujuannya datang kepada Tuhan Yesus. Dan dia mengenal orang itu. Wah, jadi kalau kita datang kepada Tuhan Yesus mengenal kita. Iya, inilah contohnya. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Jadi walaupun sebelumnya dia mau datang kepada Tuhan Yesus supaya disembuhkannya anaknya yang hampir mati itu, di sini Tuhan Yesus tahu dia. Apa katanya? Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, ya kamu tidak percaya. Ya, jadi inilah mungkin Bapak pegawai istana itu. Ini
Kalau belum dilihatnya mukjizat ini, ternyata bisa juga dia tidak percaya. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya? Ayat 49. Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Ini lagi perkataan pegawai istana tadi kepada Tuhan Yesus. Ya, walaupun Tuhan Yesus mengenal aku, ya inilah tujuanku tadi kepada Tuhan Yesus. Iya. Apa katanya? Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Di ayat 50, kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Ya, apa kata Tuhan Yesus di sini? Pergilah, anakmu hidup. Hanya seperti ini dikatakan Tuhan Yesus. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ternyata beriman ini sama seperti pegawai istana tadi. Percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus, setelah itu dilakukan. Iya, saya melihatnya di sini, ternyata setelah Tuhan Yesus memberitahu, ketika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Ya, tetapi dilanjutkan tadi, pegawai istana berkata, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Tuhan Yesus langsung menjawab. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Disinilah pegawai istana itu beriman, percaya akan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Buktinya dia percaya dan beriman. Ya, dikatakan tadi ya, orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Iya, jadi kalau kita merenungkan di sini, ya, kalau kita bilang kita sudah mengenal Tuhan Yesus, adakah perkataan Tuhan Yesus yang kita percayai dan yang kita lakukan? Ya, seperti Bapak pegawai istana ini. Karena inilah orang yang percaya akan perkataan Tuhan Yesus. Kalau umpamanya pergilah anakmu hidup, ya nggak pergi dia. Terus diikutinya Tuhan Yesus mau dibawanya ke Kapernaum. Ya, kita pasti menjawab ya belum percaya itu. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, anakmu hidup," dia percaya lalu pergi ke Kapernaum. Ya, lalu apa yang terjadi? Ayat 51. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ternyata percaya dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini, dikatakan di sini, ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Apa yang dikatakan Yesus jadi. Ya, bukan juga bisa kita, ya, karena imannya bisa juga, tetapi karena perkataan Tuhan Yesus, anakmu hidup. Lalu anaknya pun hidup. Dari mana kita tahu? Dari ayat 21. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Jadi anaknya tadi kemungkinan di sini sudah mati ya. Ayat 52. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Berarti betul lah. Apa yang dikatakan Yesus itu jadi. Apalagi saya mengimaninya. Berarti pas juga jam 1 dibilang Tuhan Yesus, "Pergilah anakmu hidup." Jadi masih di tengah jalan pun ya, karena Kapernaum ke Kana ini 1 hari perjalanan. Oleh karena itu, jam berapa anak tadi hidup? Dikatakan jam 1 siang demamnya hilang. Kemungkinan jam segitu juga Tuhan Yesus berkata bahwa anakmu hidup. Wah, menarik ya. 53. Maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh
keluarganya. Inilah orang beriman tadi, bapak pegawai istana tadi. Tuhan Yesus mengenal dia dan dia mau percaya, beriman tentang apa yang dikatakan Tuhan Yesus dan dia melakukannya. Berdampak bagi keluarganya. Oleh karena itu, ya kita pun bisa belajar dari bapak pegawai istana ini. Apa yang saya mengerti, apa yang dikatakan Tuhan Yesus, dan apakah saya jalani, dan apakah saya lakukan? Ya, mari sama-sama kita merenungkan, karena ini penting. Ya, bagaimana juga kalau kita melihat Adam dan Hawa, ada perkataan Tuhan kepadanya, jangan kamu makan buah pohon ini. Kalau kamu makan, kamu pasti mati. Kamu akan mati. Ya, percaya dia akan apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tidak. Dari mana kita tahu dia mau makan buah pohon yang dilarang itu? Oleh karena itu, ya kena kutuk. Tetapi bapak pegawai istana ini tadi berbeda dengan Adam dan Hawa. Dia percaya akan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, dia melakukannya. Ya, kita pun bisa merenungkannya bersama-sama. Apakah yang kupercayai firman Tuhan ini? Ya, kalau percaya kita lihat tadi di bapak pegawai istana ini, ya pergilah anakmu hidup, pergi dia. Dibuktikannya apa yang dikatakan Yesus. Tidak dipaksanya, tidak diikut-ikutnya terus Tuhan Yesus supaya dibawa ke Kapernaum. Ya, mungkin kita bisa membaca firman Tuhan, kita percaya suatu saat nanti ada sesuatu yang terjadi, ya kita bisa memegang teguh firman Tuhan itu. Ya, seperti bapak pegawai istana ini. Ya, inilah orang yang beriman dan yang percaya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kita lihat di ayat 53 tadi, maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Judea ke Galilea. Ya, bisa kita belajar bersama-sama, ya, dan kita renungkan bersama-sama firman Tuhan ini. Ya, apakah saya percaya dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, khususnya ketika saya membaca firman-Nya, atau merenungkan firman-Nya, atau mendengarkan firman-Nya? Ya, kalau saya percaya, saya akan melakukannya dan menjauhi. Jika Tuhan Yesus berkata jangan lakukan, seperti Adam dan Hawa. Ya. Bagaimana menurut kita? Apakah kita sudah percaya dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Ataukah belum? Ya, kalau belum, kalau kita melihat dari contohnya Adam dan Hawa, pastilah malapetaka, kutuk akan datang kepadanya. Tetapi kalau kita lihat bapak pegawai istana ini tadi, ia dan seluruh keluarganya percaya kepada Yesus. Ya, mana tahu kita sedang berada di satu pilihan, harus percaya akan apa yang dikatakan Tuhan Yesus atau ya merah-merah. Mana tahu? Kalau bapak pegawai istana, apa yang dikatakan Tuhan Yesus, dia lakukan. Ya, bisa kita renungkan bersama-sama kembali ya ini di rumah. Baiklah, kita baca sekali lagi, setelah itu kita berdoa. Saya baca sekali lagi untuk kita, mulai dari ayat 46. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit.
Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Judea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Judea ke Galilea. Aku, apakah yang kupercayai dan yang kuimani? Firman Tuhan ini, kulakukankah itu? Baiklah, inilah renungan malam kita saat ini. Hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah melihat bagaimana Bapak pegawai istana ini beriman. Apa yang Engkau katakan, dia lakukan. Dan itu berdampak. Seluruh keluarganya percaya kepadamu. Tuhan Yesus, kami mau seperti Bapak pegawai istana ini. Apa yang kami mengerti, yang kami tahu firman-Mu, kami imani dan lakukan, supaya ada dampaknya bagi orang sekitar kami dan keluarga kami. Oleh karena itu, tolonglah kami Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada kami. Inilah doa permohonan kami di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.